Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada saudaraku, sahabatku seiman dan seakidah, teman bermain dari SD, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Mohon maaf pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan saudaraku Untung Putra melalui chat WhatsApp. Hanya saja saya sudah berusaha untuk menjawab secara teks, ternyata berkali-kali mengalami kegagalan karena kapasitas kata yang diketik itu terlalu banyak. Dan memang pertanyaan beliau ini sampai 7 poin pertanyaan, tentu memerlukan jawaban yang rinci dan jelas. Oleh karena itu sekali lagi saya akan jawab melalui pesan suara saja. Pertanyaan pertama adalah salat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh Bilal setelah wudu, ya. Apakah ini ada dasarnya atau tidak, dan apakah ini termasuk alasan bagi kita umat akhir zaman ini untuk dapat melakukan kreasi-kreasi ibadah baru, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira konteks dari pertanyaan sahabatku ini adalah seperti itu. Mohon diluruskan kembali kalau saya salah paham. Teks hadis itu berbunyi adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam utahhir tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Muttafaqun alaih, ya. Hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab istihbabi raka'ataini ba'dal wudu. Itu bab disunahkannya melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu. Adapun artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan salat dengan wudu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan amalan baru yang dilakukan Bilal. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada hadis lain yang melalui jalur periwayatan Uqbah bin Amir al-Juhani, ya, radhiyallahu anhu, sebagaimana teksnya, ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihi ma illa wajabat lahul jannah, ya. Artinya bukan hanya Bilal sendiri, sebelumnya sudah ada contoh dan riwayat dari Rasulullah sendiri. Bukan Bilal mengada-ada amalan baru atau berijtihad mengkreasikan ibadah baru, yang artinya tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga melalui periwayatan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana teksnya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma qala faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, misalnya wudu hadza, ya. Kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maksudnya khusyuk, ya, konsentrasi dalam melakukan sholat tersebut, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosa yang telah lalu. Nah, terbukti dengan ada jalur periwayatan lain bahwa Bilal di sini tidak mengada-ada amalan baru. Ternyata memang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Saudara yang dirahmati Allah, seandainya pun, ya, kita paksakan hadis tentang wudunya, sholat 2 rakaatnya Bilal setelah berwudu ini adalah bagian daripada ijtihad Bilal sendiri untuk membuat ibadah yang baru, maka ini juga tidak termasuk suatu amalan yang baru dalam Islam, dan ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena para ulama secara umum membagi hadis itu menjadi 3 bagian, sebagaimana dalam sebuah kaidah mengatakan apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qaulan au fi'lan au taqriran, ya, sesuatu yang disandarkan atau sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan yang didengar oleh para sahabatnya maupun perbuatan yang disaksikan oleh para sahabatnya, atau takriran, ya, pengakuan. Yang dimaksud pengakuan di sini adalah, ya, ijtihad ibadah yang dilakukan oleh sahabat Rasul dan Rasul sendiri menyaksikan dan diakui, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk daripada dalil hujjah hadis, ya, bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena yang melakukan sahabat dan Rasul menyaksikan, Rasul pun mengakui ini, ya, dan termasuk sepakat para ulama ini termasuk bagian daripada hadis, dan hadisnya adalah jenis daripada hadis takriri, hadis pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak ibadah, contoh ibadah lain yang berbentuk hadis takriri yang diakui oleh Rasulullah. Dan ada juga sahabat yang melakukan suatu, ya, ijtihad dan Rasul menolaknya. Di antaranya adalah 3 hadis yang menerangkan tentang 3 orang sahabat yang berangan-angan ingin beribadah, ya, melebihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang salah seorang di antara mereka ada yang ingin berniat tidak menikah seumur hidup karena ingin konsentrasi ibadah, dan dia menganggap menikah itu akan mengganggu, menyita waktu dan konsentrasi ibadahnya. Ada yang ingin berpuasa secara terus menerus, ya, dan seterusnya. Dan ini ditolak oleh Rasulullah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ana atqa, saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian, ya, dan saya adalah orang yang paling tahu tentang agama ini, ya, kata Rasulullah. Ya, di ujung hadis itu dikatakan man raghiba an sunnati, ya, falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia tidak termasuk dari golonganku. Kesimpulannya pada pertanyaan nomor 1 ini adalah apa yang dilakukan Bilal tersebut bukanlah suatu hal yang baru. Kalaupun itu kita anggap dia ijtihad, ya, perlakuan Bilal itu sendiri, ya, ide Bilal di sini untuk melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu, ini juga tidak semerta-merta menjadi hujjah untuk kita bisa berkreasi, ya, melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Karena apa yang dilakukan Bilal itu bagian daripada hadis takriri, ya, hadis yang diakui oleh Rasulullah SAW tentang kebenarannya. Sementara ibadah-ibadah yang kita klaim sebagai ibadah pada akhir zaman ini, dan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada yang bisa mengakui. Kenapa tidak ada yang mengakui? Karena makhluk terbaik yang diberikan legitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, ya, yang bisa mengakui, ya, yang bisa
melahirkan hadis takriri sudah meninggal 14 abad lebih yang lalu. Jadi kalau kita lakukan sekarang, kita kreasikan sekarang ibadah yang baru, siapa yang mengakui kita? Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Sementara Ibnu Mas'ud, ya, kalau saya tidak khilaf, itu dalam sebuah riwayat mengatakan, ya, malam yata'abbad biha, ya, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Ya. Kata sahabat mengatakan apa? Sesuatu yang hari ini tidak dianggap oleh para sahabat sebagai suatu ibadah, maka untuk berikutnya jangan kalian anggap itu adalah sebagai ibadah, apalagi mengkreasikan, mengada-ada ibadah-ibadah yang baru. Ingat, sekali lagi dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Untuk pertanyaan nomor 2, bacaan Allahu Akbar kabira dalam salat. Saya juga tidak tahu maksud dari pertanyaan ini, apakah maksudnya doa iftitah atau maksudnya apakah ada dalil atau tidak. Tapi kalau yang ditanyakan ada dalil, memang ada dalilnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini ada hadisnya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahmatullahu alaih dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi, ya, sifat salat Nabi, dan hadisnya sahih, ya. Ini bagian daripada macam-macam doa iftitah. Hanya saja, ya, kita selama ini salah memahami doa iftitah ini, karena kita anggap antara Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira dengan lanjutan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama dan seterusnya itu sebagai satu kesatuan doa iftitah. Padahal dia berlainan riwayat, berlainan hadis. Yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu jenis doa iftitah yang pendek dan lain. Sementara wajjahtu wajhiya lillazi ini lain lagi doa iftitahnya. Dan boleh kalau kita gabungkan dalam satu sholat, silakan, boleh saja, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Hanya saja kita tidak boleh mengklaim ini satu periwayatan dan satu bentuk dari doa iftitah sebagaimana yang kita pahami selama ini. Karena doa iftitah itu banyak sekali, ya. Ada Allahumma ba'id baini dan seterusnya, banyak sekali, dan ini termasuk daripada sunnah tanawu, ya. Boleh kita lakukan, ya, bermacam-macam, ya, secara bergantian, tidak harus monoton dalam satu doa saja. Jadi kesimpulannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu ada, memang ada riwayatnya, ya. Di antaranya ada dinukil oleh Syekh Al-Albani tadi dalam kitab Sifatu Salatin Nabi. Selanjutnya masalah tasbih, ya, masalah tasbih. Nah, di sini dikatakan sejarah, ya, asal usul daripada adanya tasbih sampai ada simpul buhul, simpul tali yang diciptakan oleh Abu Hurairah. Wallahu alam, saya tidak tahu, belum baca tentang cerita ini. Yang jelas kalau masalah tasbih ini memang terjadi khilaf di antara para ulama, karena dalilnya memang ada, cuma terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya para ulama Saudi, ulama mutakhirin, ya, yang mu'tamad yang menjadi rujukan ulama dunia pada saat ini, ya. Ulama yang membolehkan menggunakan tasbih di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, begitu juga Syekh Abdurrahman Ar-Ruhaili, ya, itu membolehkan dengan catatan, ya, berkeyakinan bahwa tasbih itu hanya sebagai alat, bukan bagian daripada ritual ibadah zikir itu sendiri. Dia hanya sebagai alat, ya, sebagai alat, dan tidak boleh meyakini tasbih itu satu-satunya alat yang afdol, ya, yang afdol untuk digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis sahih yang mengatakan yang afdol yang dipergunakan untuk berzikir itu adalah ruas jari tangan kanan kita, kan Rasul melakukan itu. Artinya kalau kita memakai tasbih, ya, ini hanya sebagai alat, dan kita tetap meyakini yang lebih afdol itu adalah ruas jari, ya, tangan kanan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tasbih. Tetapi kata Shalih Al-Fauzan, kita tidak boleh menyalahkan dan terlalu keras masalah ini.
Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan membolehkan tasbih sepanjang meyakini apa yang saya jelaskan pada pembicaraan tadi, pembahasan tadi. Dan adapun ulama yang melarang, ya, menganggap ini hal yang baru adalah diantaranya adalah Syekh Al Albani rahmatullah alaih. Dan beliau pun mengemukakan pendapat ini juga mempunyai hujah-hujah yang kuat dan tidak mungkin kita jelaskan secara detail di tempat dan ruang yang sangat terbatas ini. Selanjutnya, pertanyaan keempat, masalah bacaan alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Ya. Saya juga tidak tahu apa maksudnya di sini, apakah dalilnya apa ada atau bagaimana. Yang jelas hadisnya ada ini, ya. Ini bacaan yang dibaca oleh sahabat, ya, Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zuraqi, ya, Az-Zuraqi, pada saat bangkit daripada ruku' atau bacaan i'tidal, ya. Beliau membaca alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Dan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, man sahibul kalimah? Siapa yang mengucapkan kata-kata tadi, doa tadi? Maka sahabat pun terdiam semuanya, hening karena takut, khawatir apa yang diucapkan itu salah, ya, dan tidak diakui oleh Rasulullah. Dalam keadaan hening tersebut, Rasul pun menyambung dan bersabda, ya, man huwa falam yaqul illa sawaba. Dan ini hadis ini panjang, ya, dan silakan dibuka, ya, pada teks-teks berikutnya, sumber referensi berikutnya, karena tidak memungkinkan kita jelaskan secara detail pada kesempatan ini. Yang intinya Rasul mengatakan, ya, siapapun yang mengucapkan itu, maka tidaklah satu pun kalimat yang ucapkan kecuali sebuah kebenaran. Maka mendengar ucapan Rasul seperti ini, maka barulah mengaku, ya, yaitu sahabat Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zuraqi, ana ya Rasulullah, saya mengucapkan itu, dan ada lanjutan hadis. Nah, ucapan sahabat ini juga tidak bisa kita jadikan dasar kita boleh berkreasi seenak kita, ya, dalam hal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Dan ini termasuk daripada jenis hadis takriri, sekali lagi sama dengan sholat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal tadi, ya, termasuk hadis takriri, hadis yang mendapat pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ijtihad yang diucapkan atau dilakukan oleh sahabat dan Rasul pun mengakui itu, maka ini termasuk daripada hadis takrir, dan ini dalilnya benar, ya, dalilnya benar, ada hadisnya. Selanjutnya sholat, pertanyaan kelima, sholat fardu dari isya sampai subuh baca masuk di surat Al-Ikhlas. Ya, saya juga tidak tahu maksudnya ini apakah sholat isya dan sholat subuh, karena sholat fardu itu cuma dua, ya, sholat isya dan sholat subuh. Dan membaca surah Ikhlas itu setiap rakaat tanpa membaca Fatihah, atau maksudnya membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, atau membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat kedua setelah membaca Fatihah. Kalau itu yang dimaksudkan, memang ada dalilnya dan ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini sah-sah saja dan tidak termasuk daripada amalan ibadah yang baru. Wallahu alam. Yang keenam, pertanyaan keenam, sholat sunnah Isra. Misalnya beliau menukil nama Syekhul Islam, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, At-Tamimi rahmatullah alaih. Saya tidak tahu sholat Isra atau Isyraq atau Suruk, wallahu a'lam. Ya, mungkin kita tunda dulu jawaban ini, silakan pada saudaraku yang tercinta Untung Putra untuk menjelaskan lagi, mendetailkan lagi, ya, menjelaskan secara detail, kalau perlu dinukil ucapan atau pendapat Ibnu Taimiyah ini sholat apa yang sebenarnya, Isyraq atau Suruk atau apa, biar kita tidak salah paham dalam menjawab.
Yang terakhir, ya, pertanyaan poin ketujuh adalah sholat sunnah tahajud sebanyak 300 rakaat. Wallahu alam, sepanjang referensi-referensi yang saya baca, ya, ternyata riwayat ini, ya, menurut para ulama ini adalah bagian daripada hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bisa kita jadikan dalil, tidak bisa kita jadikan hujjah, ya, dalam beribadah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada dulurku, sahabatku, ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan dengan jawaban kami, ya. Tidak sedikit pun tidak ada untuk menyinggung atau mengucapkan hal-hal yang kira-kira membuat silaturahmi kita rusak, ya. Kami hanya menjawab sebatas apa yang kami tahu dan apa yang kami mampu. Selebihnya kami mohon ampun terhadap kekurangan dan kebodohan kami dan kesalahan kami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.